selanjutnya ada Ibu Mona Gultom ya. Siang Bu Farida, karena Iya, sudah Bu tidak Mona. concern lagi PKWT keberapa, apakah bisa surat perpanjangan kontrak H1 lembar, isinya hanya informasi perpanjangan Bu. Oke, jangan lupa Bu Mona, tadi syarat ketentuan daripada PKWT ya. Kita tahu bahwa PKWT itu harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia gitu ya, dan harus menuangkan minimum. Nah, jadi kalau tadi Bu bilang kan nggak perlu lagi Bu, berarti cuma dibilang perpanjangannya 1 lembar gitu ya. Ya kalau itu sudah mencakup syarat minimum, ketentuan yang harus dituangkan dalam PKWT, boleh. Ya, tadi kan ada syarat minimum yang harus dituangkan dalam PKWT gitu ya. Kan perjanjian kerja ini kan ada perusahaan yang 1 lembar, 2 lembar, ada yang bahkan sampai mungkin 12 lembar gitu ya. Ya saya juga nggak tahu apa yang dia tuangkan sampai 12 lembar gitu kan. Karena ada banyak perusahaan yang menuangkan dalam perjanjian kerjanya, semua ketentuan undang-undang dituangkan di situ gitu ya. Nah ini saya cuma mau memberikan saran bahwa kalau kita bikin PKWT, bukan berapa lembarnya gitu ya, mau 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu ya, 12 lembar, bukan berapa lembarnya yang menjadi patokan itu dianggap sah PKWT-nya gitu ya. PKWT itu adalah sah apabila ada kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, kesepakatan itu minimum menuangkan hal-hal yang diwajibkan, yang tadi ada nama, kemudian alamat pemberi kerjanya siapa, pekerjaannya di mana, alamat pekerjaan, kalau dia jangka waktu berapa jangka waktunya, hak dan kewajibannya apa. Kalau itu sudah tercakup dan itu bisa dalam 1 lembar, cukup berarti 1 lembar. Semua ketentuan yang lain, dia tinggal mengacu kepada peraturan perusahaan atau mengacu kepada PKB kalau dia punya PKB. Jadi kalau tadi Bu Mona, Bu, jadi cukup 1 lembar gitu ya. Ya cukup 1 lembar kalau Ibu sudah tuangkan tadi persyaratan minimum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PP tadi, PP 35. Tadi kan ada ya, ketentuan PKWT harus mencakup gitu ya. Nama, nomor KTP-nya, alamat, kalau itu sudah mencakup dalam 1 lembar, monggo cukup 1 lembar. Bu Mona, Bu Farida. Yes, Bu Ya, Mona. silakan Bu Mona. Nggak bisa ya pakai kata-kata semua mengacu kepada perjanjian nomor ini yang nomor sebelumnya. Oh, nggak boleh bisa Bu, begitu. karena kan perjanjian sebelum itu sudah berakhir dan tidak berlaku. Dia sudah Atau batal nggak demi bisa hukum. model adendum ya Bu? Kayak diubah gitu nggak bisa Bu? Adendum itu kan berarti menambahkan atau mengubah syarat kerja. Jadi adendum gini, adendum itu kita buat apabila ada syarat kerja yang kita ubah gitu ya. Nah, adendum itu kita buat apabila ada syarat kerja yang kita rubah gitu. Artinya, adendum itu berarti kita masih mengakui seluruh pasal-pasal yang ada di situ. Kita hanya menambahkan gitu kan. Nah, cuman kalau adendum resikonya gini, Bu. Entah resiko entah jadi tricky juga gitu ya. Adendum berarti kan dia masih satu rangkaian dengan PKWT yang PKWT pertama kan? Sebelumnya, iya. Ya. Nah, sementara kalau tadi kita sebutkan PKWT kemudian berakhir. Nah, kalau dia sudah berakhir itu demi hukum berakhir. Seluruh ketentuan yang ada dalam PKWT itu ya berakhir. Haknya, kewajibannya itu berakhir, gugur demi hukum. Kan gitu. Nah, artinya maka Ibu buatkan perpanjangan mungkin dengan template yang sama, tinggal ganti namanya, tinggal ganti waktu ya boleh. Tapi artinya PKWT pertama itu Ibu sudah gugurkan karena sudah berakhir demi hukum. Tapi kalau Ibu adendum itu kan berarti Ibu add masih nyambung. Iya, masih nyambung. Oke. Boleh sekalian nggak Bu? Saya mau nanya, kalau kan saya pinginnya tuh kita sistem digital. Kalau tanda tangan digital boleh nggak sih Bu? Tanda tangan digital boleh apa tidak? Saya jawab boleh. Tetapi boleh, Ibu harus pastikan bahwa pihak ketiga yang mensuplai atau menjadi vendor tanda tangan digital itu tersertifikasi karena tanda tangan digital itu juga mempersyaratkan beberapa hal apakah yang berkepentingan atau yang memang terdaftar atau terregister spesimen tanda tangan itu diakui. Vendornya juga penting ya Bu? Ya, karena ini dia mengacu kepada undang-undang digital ya, UU ITE ya. Baik, dia harus tersertifikasi, bukan sembarang digital itu boleh melakukan verifikasi terhadap itu. Jadi dia harus juga tersertifikasi karena tanda tangan digital itu nanti akan mengacu kepada sah apa tidaknya kepemilikan tanda tangan tersebut.
Nah, itu biasanya mengacu kepada nomor induk kependudukannya atau KTP yang menjadi basisnya, gitu ya. Oke. Nah, si perusahaan pihak ketiga ini juga harus tersertifikasi karena itu akan menjadi dasar membuktikan bahwa tanda tangan itu sah, gitu. Baik, Bu. Maaf ya, Bu, agak melenceng. Tapi sekalian Nggak nanya. apa-apa. Saya boleh sharing tentang tanda tangan digital karena kebetulan ada juga klien yang melakukan itu tanda tangan digital. Karena memang dia punya banyak karyawan dan dalam situasi pandemi itu kan sangat dituntut jadinya mungkin tidak bertatap muka ya. Iya, betul. Tidak bertatap muka dan mungkin juga mencegah paparan COVID kan. Ya kalau tanda tangan di letter gitu, paper gitu kan siapa aja bisa pegang gitu ya. Terus kertasnya bergilir ke sana kemari gitu ya. Nah, karena memang ternyata ada juga yang terpapar gara-gara dokumen-dokumen yang ditandatangan secara fisik gitu ya. Nah, Iya, tanda lalu dia basah. mengupayakan dengan digital gitu. Dia harus memverifikasi pihak ketiga itu, Bu Mona. Jadi pihak ketiga ini juga harus tersertifikasi bahwa dia itu memang berhak untuk melakukan mensuplai atau memfasilitasi melakukan tanda tangan digital. Karena kan kalau kita berhubungan dengan kekaryawanan, dokumen kita itu kan akan dibawa kemana-mana oleh karyawan ya. Contoh perjanjian kerja, dokumen itu akan menjadi alat bukti sah apabila terjadi perselisihan kan gitu ya. Iya, Bu. Perjanjian kerjanya mana gitu ya. Bahkan waktu itu pernah ada yang dia pernah nanya ke saya, Bu, kalau PKWT itu atau perjanjian kerja itu harus dikasih materai kan, Bu? Kalau nggak ada materai nggak sah gitu ya. Nah, itu saya bilang, loh, materai itu bukan menjadi alat sah. sah atau tidaknya suatu perjanjian gitu. Jadi suatu perjanjian itu tidak ditentukan oleh materai sah apa tidaknya. Jadi sah apa tidaknya perjanjian itu adalah apabila ada kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi perlu apa tidak materai? Ya kalau lu banyak uang ya taruh materainya, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena materai sesuai dengan ketentuan undang-undang materai itu hanya sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi perselisihan. Jadi kalau misalnya Ibu punya PKWT, lalu 5 tahun berikutnya ada perselisihan dari karyawan tersebut. Karena kan kalau perselisihan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan tidak ada expirednya gitu ya. 5 tahun ke depan dia perselisihkan. PKWT-nya belum ditandatangan gitu ya. Nah, kalau itu menjadi alat bukti di persidangan, Ibu harus membubuhkan materai di dalam PKWT tersebut. Nah, sama tadi karena dokumen kita ini akan digunakan oleh digunakan untuk pihak-pihak di luar daripada perusahaan, misalnya tadi di Snaker atau di dalam PHI atau mungkin ya biasa paling banyak dipakai untuk BPJS ya. Iya. Ini saya pernah ditanya di dalam BPJS juga gitu. Jadi ada perusahaan itu menggunakan tanda tangan elektronik, BPJS bilang nggak berlaku nih karena tanda tangannya harus fisik atau basah gitu ya, tanda tangan basah. Iya. Harus tanda tangan basah gitu. Karena ini tidak diakui tanda tangannya gitu. Ya kita nggak bisa pungkirin mungkin BPJS itu sendiri juga belum online gitu ya. Maksudnya dia belum terintegrasi. Tapi sebenarnya itu sudah boleh. Sepanjang pihak ketiga yang melakukan tanda tangan digital itu memang tersertifikasi untuk melakukan tanda tangan digital. Itu Bu Mona. Oke. Jadi boleh apa enggak? Boleh. Sudah berlaku. Ya, berarti saya harus cari vendor yang memang tersertifikasi ya, Bu ya. Ya, benar. Oke, terima kasih Bu Farida. Sama Bu Mona. Oke, terima kasih Bu Mona.